Perkenalkan, nama saya Desi Arianti dari Puskesmas Makarti Mulia, Kecamatan Musuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan melaksanakan PKL di Puskesmas Makarti Mulia. Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana Desi? Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, hari ini kan saya PKL ya Mbak ya, mau melakukan PKL di Puskesmas. Oh, ya boleh. Terus bagaimana tuh? Nanti saya akan melakukan wawancara dengan juri Dengan jubirnya. terkait cakupan imunisasi. Oh, iya. Terus juga melakukan wawancara tentang kasus PD3I yang ada di lingkungan wilayah tersebut. Itu kapan pelaksananya? Hari ini. Oh, boleh. Ya, kayaknya ada tadi petugas jurinya, boleh. Tahu Iya. ngomongin. Ya. Terima kasih ya Mbak ya atas izinnya. Ya, sama-sama Desi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan melakukan PKL di Puskesmas kita. Saya akan bertanya-tanya tentang cakupan imunisasi dan kasus PD3I di lingkungan Puskesmas kita ya Mbak ya. Nah, untuk cakupan imunisasi, target imunisasi di Puskesmas kita itu kira-kira sudah tercapai atau belum dalam tahun ini? Untuk dalam tahun ini target cakupan dari imunisasi kita sudah cukup baik. Namun memang ada beberapa yang harus diperbaiki ya tentunya. Contohnya itu salah satunya adalah meningkatkan kemauan masyarakat untuk datang ke posyandu, karena banyak dari orang tua anak-anak ini tidak datang ke posyandu dengan berbagai alasan seperti rumahnya jauh atau karena tidak sempat. Nah, itu yang menjadi salah satu yang harus kita tingkatkan lagi ke depannya. Tapi untuk 1 tahun ini sudah cukup baik. Nah, untuk penanggulangan masalah yang terjadi tadi Mbak, banyak masyarakat yang tidak mau datang ke posyandu, banyak orang tua yang tidak mengerti, kurang pemahaman tentang masalah imunisasi, itu gimana cara penanggulangannya? Kalau cara penanggulangannya selama ini adalah kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dan melakukan swiping langsung ke rumah-rumah, door-to-door, sehingga bisa didata mana nih anak-anak yang belum dapat imunisasi dan kita lakukan langsung pas kita lakukan swiping. Jadi untuk meningkatkan capaian target tersebut adalah salah satunya dengan cara ini. Untuk laporan cakupannya Ada. Ini bisa dilihat laporan cakupannya dari bulan Januari. laporan. Ya, Ini untuk cakupan menyeluruh ya Mbak ya? iya benar. Untuk imunisasi yang kira-kira banyak terlewatkan, imunisasi apa? Biasanya yang agak terlewatkan imunisasi ini adalah imunisasi lanjutan ya Mbak ya. Karena imunisasi lanjutan ini biasanya dilakukan pada saat si bayi ini sudah berusia 9 bulan ke atas, sementara masyarakat ini taunya imunisasi itu 9 bulan ke bawah. Jadi ketika anaknya sudah umur 9 bulan ke atas nggak datang lagi ke posyandu, sementara sebenarnya masih ada imunisasi lanjutan setelah si anak 9 bulan ke atas. Berarti salah satunya itu campak ya? Iya, benar. Banyak terlewatkan. Iya. Nah, untuk penanggulangannya yang terjadi seperti yang sekarang ini, banyak vaksin yang terlewatkan itu Iya. gimana? Tadi kami kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti bidan dan juga petugas lab untuk datang ke door to door mereka, melakukan swiping dan langsung melakukan imunisasi apabila si anak belum dapat imunisasi. Jadi kita langsung swiping ke tempatnya. Tapi itu selalu ditemui atau kadang-kadang ada yang nggak mau atau tetap nggak mau? Itu tadi kalau misalnya nggak mau, kita berikan edukasi kepada ibunya, kepada orang tuanya bahwa imunisasi ini penting, dan salah satu untuk mencegah terjadinya penyakit kedepannya adalah dengan cara imunisasi. Jadi kita lebih ke edukasi ketika ibunya datang ke posyandu. Jadi sebelum 9 bulan, sebelum anak berusia 9 bulan, ketika orang tua datang ke posyandu, kita sudah edukasi dulu. Kalau misalnya 9 bulan itu masih perlu imunisasi, tapi kalau memang terlewatkan ya kita lakukan door-to-door tadi. Berarti kemungkinan kasus yang bisa terjadi di puskesmas kita itu adalah kasus campak ya Mbak ya? Iya. Karena masih banyak terlewatkan. Iya. Nah, dalam 1 tahun terakhir ini kasus campak itu apakah ada di puskesmas kita ini? Untuk kasus campak itu kemarin ada satu pasien yang mengalami campak, namun dia berobatnya ke luar wilayah kerja. Jadi kita nggak sempat untuk investigasi dan juga melakukan
cek spesimen dari si pasien. Ketika dia sembuh baru terlaporkan karena dia cerita ke bidan desanya dan akhirnya terlaporkan ke kita kalau misal dia kemarin itu mengalami campak. Jadi terlewatkan jadi Iya, untuk pengambilan benar. spesimen Iya. dari kita ya Mbak ya. Nah, untuk jika nanti terjadi kasus seperti itu, gimana cara penanggulangannya? Jika nanti terjadi kasus seperti itu lagi, yang harus dilakukan adalah kolaborasi dengan petugas lab. Jadi jangan sampai, dan juga dengan Promkes. Jadi kalau misal kita berikan edukasi juga ke orang tua. Kalau misal ada pasien atau anak kita, orang tua tersebut ya, yang punya keluhan mengarah ke campak, tolong langsung dibawa ke rawat inap. Kemudian kita juga kolaborasi dengan bidan desa. Jadi kalau misal ada orang atau orang tua pasien atau pasien yang berobat ke bidan desa dan keluhannya mengarah ke campak, mohon langsung diberikan arahan untuk ke puskesmas agar kita cek spesimennya. Nanti kolaborasi dengan petugas laboratorium ya. Setelah itu apakah ada kolaborasi lain? Dengan bidan desa tentunya tadi untuk melaporkan penyakitnya tadi, dan juga kepada kolaborasi dengan petugas surveillance untuk melakukan penyelidikan tentang epidemiologinya. Tadi kan ada kasus yang terlewatkan ya Mbak ya, yang tidak sempat kita dapat informasinya lebih dahulu. Iya. Nah, untuk menanggulangi agar tidak terjadi itu tadi lagi, itu dengan cara melakukan Promkes dan juga ya. dengan bidan desa kita kolaborasikan supaya dikasih tahu kalau misal ada pasien dengan keluhan campak segera arahkan ke puskes biar dicek spesimen.